Ya, Mbak Hana atau teman-teman yang lain sudah bisa dilihat ya filenya? Mbak Hana? Mbak Hana bisa dilihat ya trace file proses. Di sini asal usul turunan ya. Jadi awal-awal muncul turunan itu dari mana? Pertamanya itu ketika kalian di sini punya grafik ya, fungsi. Dan di sini kalian memiliki titik P koordinatnya itu adalah A, FA, dan titik Q itu adalah X, Fx. Di mana nanti jarak dari A ke X ini adalah X dikurangi A, dan jarak dari yang tingginya ini membentuk segitiga ya, itu adalah Fx dikurangi Fa. Kita tahu bahwa untuk menentukan gradien garis yang melalui titik P, A, Fa dan titik Q, X, Fx itu rumusnya kan Y2 min Y1 per X2 min X1, sehingga jadi Fx min Fa per X min A. Nah ini namanya gradien dari titik P ke Q. Kemarin sebelum UTS kalian sudah belajar tentang gradien. Kemudian kalau ya titik Q mendekati titik P, jadi Q itu di sini didekatkan dengan P, berarti sejauh kurva F ya. Jadi di sini didekatkan, hampir mendekati atau menyentuh titik P. Diilustrasikan oleh gambar berikut. Jadi ketika Q-nya di sini nambah lagi, nah sampai mendekati P di sini, maka gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A, Fa itu adalah menjadi ini, dilimitkan jadinya, karena kan dia mendekati dari Q akan mendekati si P, sehingga di sini limit ya, karena pendekatan. Kalian sudah belajar tentang limit, yaitu limit X menuju A dari Fx dikurangi Fa dibagi dengan X min A. Ini namanya persamaan satu. Itu dia nilainya ada ketika limitnya ada. Kemudian nah, kita masuk ke contoh. Misalkan tentukan gradien garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat di titik 1,1. Nah, kemarin kan kalian mencari gradiennya itu dari suatu persamaan garis atau dari dua buah titik. Nah, sekarang kalau gradiennya dari suatu kurva, nah caranya itu dengan turunan, yaitu di sini awalnya menggunakan asal usul turunan itu adalah menggunakan gradien garis singgung. Jadi di sini rumusnya itu adalah limit dari X menuju A dari Fx min Fa. Kemudian A-nya itu kalian ganti dengan 1 ya, karena di sini diketahui titik 1,1. Jadi limit X menuju 1 dari Fx min A-nya diganti 1 jadi F1 per X min 1. Dimana mengerjakan limit ini kalian sudah bisa ya, kalian tinggal faktorkan X kuadrat min 1 kan X min 1 kali X plus 1. Nah nanti yang X min 1 dicoret, sehingga sisanya adalah X plus 1. Sehingga jadi dimasukkan X-nya 1, sehingga diperoleh 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi gradien garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat di titik 1,1 itu adalah 2. Kemudian di sini kan tadi kalian di rumus yang tadi, yang sebelumnya di atas ini, itu kan kalian punya X min A. Kalau X min A-nya ini dimisalkan suatu bilangan, yaitu H, saya misalkan H ya, X min A. Maka X-nya berubah menjadi A ditambah H ya. Nah, dari sini. Kan di sini saya X min A-nya misalkan H, maka X-nya sama dengan A plus H. Kemudian disubstitusikan ke persamaan yang pertama yang di atas tadi itu, yang persamaan pertama itu yang ini. Nah, yang ini kemudian akan diperoleh apa? X min A-nya kan jadi H. Fx-nya menjadi Fa plus H karena X-nya diganti A plus H tadi toh. Nah, dikurangi Fa, Fa-nya tetap. Nah, nanti kan di sini X mendekati A. Nah, yang ini tadinya ya, maka
H kan sama dengan X min A. Kalau X-nya mendekati A, maka hanya mendekati 0. Sehingga diperolehlah rumus M mencari limit juga bisa menggunakan limit H menuju 0 dari F dari A plus H dikurangi FA dibagi dengan H. Jadi nanti yang untuk menentukan turunan itu bisa menggunakan ini definisi limit ini, di mana asal usulnya tadi adalah dari gradien garis singgung. Kemudian di sini kalau kalian ilustrasikan gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau sudah dimisalkan H, jadi yang tadi kan di sini X sama A ya, yang ini X, ini A, maka jaraknya adalah H dimisalkan H. H itu adalah X min A. Sehingga nanti titiknya berubah menjadi A plus H, FA plus H, dan FA, FA ini tetap yang titik P. Oke. Misalkan kalau ada fungsi yang pecahan, bagaimana cara mencari gradien garis singgungnya di titik 3,1 dari fungsi Y sama dengan 3 per X. Maka caranya juga sama ya. Kalian kan punya fungsinya 3 per X. Maka A-nya kan 3. Nah, A itu yang ini. A itu mewakili X. Berarti 3,1. Berarti A-nya itu 3, B-nya atau Y-nya itu adalah 1. Kemudian kalian turunkan. Masukkan ke limit ya maksudnya. Berarti jadi limit H menuju 0 dari menggunakan rumus yang tadi. F3 plus H dikurangi F3 dibagi dengan H. Sama dengan, nah F3 plus H kan karena fungsinya adalah 3 per X. Nih fungsinya kan di sini 3 per X. Maka jadi 3 per 3 plus H. Dikurangi 1 ya, karena F3 itu nilainya 1. Nah, karena kan 3 per 3. Nah, kemudian ini disamakan penyebut. Sehingga jadi sini 3 dikurangi 3 plus H per 3 plus H dibagi dengan H. Sehingga 3 dikurangi 3 kan habis, min H. Nah, min H per H plus 3 plus H. Sehingga jadi min 1 per 3 plus H sama dengan min 1/3. Oke. Kemudian di sini kita setelah kalian tahu bahwa asal-usul dari turunan itu awalnya dari gradien garis singgung, di mana itu merupakan limit ya, limit dari gradiennya, rumus gradien yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1 dengan proses yang tadi. Sekarang kita masuk ke definisi turunan ya. Jadi definisi turunan itu, oke, di sini kalian belum dikenalkan rumus-rumus turunan yang secara cepat ya, yang kayak dulu itu pas kalian SMA atau SMK. Kalian awal-awalnya menggunakan limit dulu. Nah, di sini ketika definisinya, ketika kalian punya turunan fungsi f(x) di titik A dinotasikan oleh f aksen A. Lambangnya nanti turunan itu f aksen A ya, yaitu f aksen A sama dengan limit H menuju 0 dari FA plus H min FA per H. Ini pakai rumus yang tadi yang sudah ditemukan dari asal-usul dari turunan ya. Dimana syaratnya adalah limitnya ada. Nah, misalkan kalian di sini punya soal contoh ya, tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 9 di titik A. Nah, berarti kan yang ditanya adalah f aksen A. Sehingga jadi limit x h menuju 0 dari fa plus h dikurangi fa dibagi h. Nah, fa plus h itu dimasukin aja. X-nya diganti dengan a plus h. Berarti jadi a plus h kuadrat min 8a plus h ditambah 9 dikurangi dengan X-nya kalian ganti A karena kan ini FA. A kuadrat min 8A plus 9 dibagi dengan H. Nah, ini dihitung ya, dikuadratkan hasilnya ini, terus kemudian ini dikalikan. Nah, yang ini dikalikan dengan min sehingga diperoleh ini 2AH plus H kuadrat min 8H. Dibagi H semuanya, tinggal ini. Kemudian hanya diganti 0 karena kan ini dilimitkan. Sehingga tinggal 2A min H. Jadi turunan dari ini di titik A itu adalah 2A min 8. Oke, kemudian kalau A-nya diganti X, kan tadi kalian punya rumusnya ini kan masih dalam bentuk A ya, F aksen A. Kalau A-nya diganti X, maka akan menjadi Fx plus H min Fx per H. Sehingga jadi kalian punya turunan, rumus turunan untuk yang bakunya ini. Menggunakan limit ya. Oke. Kemudian saya punya contoh, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min x. Tentukan f aksen x. Nah, maka caranya itu kalau kalian menggunakan rumus-rumus cepat yang di SMA ataupun SMK, kalian akan secara langsung dapat 3x kuadrat min 1. Nah, tapi sebenarnya itu dapat dari mana? Nah, ini.
Jadi di sini rumusnya adalah tadi fx plus h min fx per h. Nah, x plus h dimasukkan ke f kan jadi x plus h pangkat 3 min x plus h dikurangi dengan fx kan ini x pangkat 3 min x bagi dengan h. Nah, kemudian ini dipangkatkan 3 hasilnya seperti ini ya. Jadi x plus h pangkat 3 itu artinya adalah x plus h kali x plus h kali x plus h. Nah, dikurangi dengan ini. Nah, sehingga diperoleh ini dibagi dengan h, maka diperoleh 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat min 1. Kemudian dilimitkan, hanya kalian ganti 0, sehingga jadi 3x kuadrat min 1. Kemudian contoh yang lain, kalau bentuk akar, kalian berarti menggunakan perkalian sekawan ya. Tentukan turunan dari fx sama dengan akar x. Nah, berarti kalian rumusnya tinggal fx plus h min fx per h. Kemudian x-nya diganti dengan x plus h, sehingga jadi akar x plus h dikurangi akar x, karena fx-nya akar x dibagi dengan h. Dikali sekawan, sehingga diperoleh ini ya. Kemudian x dikurangi x kan habis, berarti tinggal h. H dibagi h tinggal jadi 1 per akar x plus h ditambah akar x. Kemudian dilimitkan, hanya diganti 0, sehingga jadi 1 per 2 akar x. Oke, kemudian kalau bentuknya pecahan bagaimana? Nah, bentuknya pecahan juga sama ya semuanya. Kalian menggunakannya rumus ini. Fx plus h dikurangi fx per h. Nah, ini kan diganti, x-nya diganti dengan x plus h. Jadi 1 min x plus h per 2 plus x plus h dikurangi 1 min x per 2 plus x per h. Nah, kalau di sekawan, dikalikan sekawan, ini disamakan penyebut, diperoleh nanti hasilnya itu adalah perhitungannya ini biasa ya. Diperoleh min 3h per h dan seterusnya. Ini nanti hanya dicoret, dihapus karena pembilang dan penyebut ada, kemudian disubstitusikan hanya 0 ya, sehingga diperoleh min 3 per 2 kali x min 3 per 2 plus x dipangkatkan 2. Oke, nanti untuk selanjutnya notasi turunan itu bisa pakai aksen ya. Jadi f aksen x, bisa y aksen, bisa dy dx, bisa df dx, bisa d dx dari fx, bisa d besar fx atau dx dari fx. Itu notasi turunan. Kemudian yang terakhir untuk definisi dari diferensiabel ya. Jadi suatu fungsi f dikatakan diferensiabel di A itu jika turunan fungsi terhadap A-nya itu ada. Nah, artinya f itu jika diferensiabelnya di interval A, B itu jika f-nya itu diferensiabel di setiap bilangan di interval tersebut, baru dia bisa dikatakan bahwa dia diferensiabelnya di suatu interval A, B. Kemudian ada teorema yang mengatakan bahwa kalau f-nya itu diferensiabel artinya itu punya turunan ya, dapat diturunkan di A, maka jelas f-nya itu kontinu di A, tapi tidak sebaliknya. Jadi kalau dia diferensiabel pasti f-nya itu kontinu. Sebagai contoh ya, misalkan saya punya fx sama dengan 3 per x. Apakah fx sama dengan 3 per x itu diferensiabel di x sama dengan 2, punya turunan di x sama dengan 2? Jawabannya iya. Karena f aksen 1 itu ada caranya. F aksen 2, ini angka 2 harusnya. F aksen 2 ada. Caranya adalah ini dilimitkan, dimasukkan 2 ya, x-nya. Sehingga f2 plus h dikurangi dengan f2. Nah, sehingga diperoleh ini disamakan penyebut ya, 3 per 2 plus h. Ini disamakan penyebut, jadi 3 dikali 2 dikurangi ini. Kemudian diperoleh min 3 per 4 plus 2h. Nanti hanya diganti 0 jadi min 3 per 4. Kan ada hasilnya, berarti dia diferensiabel di x sama dengan 2. Nah, selanjutnya, apakah fx itu sama dengan 3 per x itu diferensiabel di x sama dengan 0? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika f0, x-nya diganti 0, itu 3 per 0 hasilnya tidak terdefinisi atau tidak ada. Nah, kalau kalian paksakan, ini kan ada f0, nah, nanti di 3 per 0, tidak ada nilainya, tidak terdefinisi, sehingga karena dia tidak ada atau tidak terdefinisi, berarti dia tidak punya turunan, berarti f-nya tidak diferensiabel di x sama dengan A. Oke, Mas Mbak di sini, untuk penjelasan pertemuan
ke-9, saya kira itu. Jadi intinya kalian belajar tentang turunan, tapi di mana kita belajarnya dari asal usul dulu. Jadi dari definisi limit dulu. Kalian mengenalnya dari limit. Jadi tidak menggunakan rumus-rumus cepat yang dulu kalian langsung peroleh di sekolah. Misalnya turunan dari X kuadrat adalah 2X. Gitu. Jadi pangkat 2-nya tuh turun ke bawah, terus pangkatnya dikurangi 1. Gitu. Itu nanti juga dipelajari di sini. Tapi untuk awalan, supaya kalian itu pembelajarannya itu tidak yang hanya diberikan rumus ataupun apa, jadi bermakna, jadi perlu dijelaskan dulu asal usul. Apalagi kalian kan orang teknik industri. Gitu ya. Teman-teman yang lain di sini ada yang mau bertanya untuk materi pertemuan ke-9 ini? Mbak Nurhana? Pak, nanti kalau misalkan ada soal gitu, pakai cara yang kayak gini ya, Pak? Iya, maksudnya harus. Bukan yang instan-instan gitu, Pak?